kalau malam hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming yang ada di luar kota dan di kota Malang, mereka yang sakit, ada yang berhalangan karena harus lembur kerja, ada yang menjaga anak, kiranya roh yang haus dan lapar untuk belajar terus menyala-nyala. Mereka yang masih di luar kota, perjalanan juga ada yang karena hal-hal yang mendesak sehingga tidak bisa hadir. Bapa, Engkau terus memberkati, mengurapi mereka dengan roh pengajaran, roh yang mau diajar, roh yang mau dididik supaya mereka mendapatkan pengertian-pengertian ilahi. Karena kami sadar live streaming tidaklah mudah. Ada banyak gangguan, ada banyak halangan yang membuat kami kehilangan sesuatu yang esensi. Kami datang ke tempat ini bukan sekedar kami belajar, tapi kami memikul tabut Tuhan. Sebagaimana gereja mula-mula, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka tekun dalam ibadah, tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan. Sehingga Tuhan menambah-nambahkan orang-orang yang percaya. Dan komunitas mula-mula ini ditakuti banyak orang. Karena kuasa Allah dinyatakan, mujizat dinyatakan. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan, diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara siap belajar firman Tuhan bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Ya, saya berharap yang muda-muda ya, yang generasi platinum bisa tetap menempati tempat terdepan. Ya, di depan supaya saya bisa memantau. Dan saya berharap pastor teaching ini masuk kurikulum sekolah ya. Jadi anggap saja yang platinum nanti kasih tahu Debbie, pengajaran itu masuk kurikulum sekolah menentukan lulus atau tidak. Nanti tak datangi kepala sekolahnya, ya supaya dimasukkan nilai budi pekerti di sini, ya. Budi pekerti nilai 4, kamu enggak naik kelas, gitu ya. Ya, jadi tolong teman-teman yang platinum saling mendorong, ya. Ayo datang yang muda-muda karena saya rindu ya. Makanya yang muda-muda konsentrasi lo ya. Ya duduknya jangan dempet-dempet, banyak tempat duduk, rodok gonggang. Ya, jangan buka-buka HP lo ya. Jangan, ayo gonggangi lagi supaya sungguh kalau kamu bisa benar-benar ngerti luar biasa. Tidak menjamin saudara bahwa anak muda yang diikutkan persekutuan terus tidak akan mu'alaf, tidak menjamin. Sungguh saudara, beberapa waktu 2017-18 itu ada seorang bapak yang cinta Tuhan, istrinya juga. Tiap pagi mereka membangun mesbah keluarga, tiap pagi. Anak perempuannya cantik saudara, dan menjadi mu'alaf. Bapaknya susah sekali. Kenapa? Saya yakin ada something wrong di orang tuanya. Karena orang tuanya tidak tahu menunjukkan siapa yang dipercaya. Itu hati-hati saudara. Orang tua yang ngomong agama semua sama, itu bahaya itu. Mereka akan bertanggung jawab nanti. Ya Bapak, ya saudara, kalau ibaratnya nanti pun akan terjadi jamahan Tuhan, itu karena kasih karunia. Ya, kita tidak bisa berspekulasi. Harus tegak lurus.
Ya, beberapa sakit. Mudah-mudahan yang sakit-sakit besok tidak kerja. Awas sampai kerja ya. Kalau besok kerja itu pasti setan hari Selasa. Nah, gitu ya. Ya, Kamis sakit, besoknya kerja itu setan Kamis. Oke? Karena besok seger itu setan Kamis dan Selasa. Kalau Minggu masih sakit dan Seninnya bisa segar itu genderuwo saudara ya. Sudah tingkat lebih tinggi lagi ya. Itu bolo dewo ibaratnya pasukannya setan itu kelompok semua hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara saya lanjutkan. Ya, bahkan ini Ibu Lina ini yang Surabaya ini streaming loh, izin itu sakit, hebat loh. Luar biasa loh ya. Bu Lina ini umur 75 tapi benar-benar memang sudah menjadikan saya itu bapak rohani. Loh kalau enggak ikut saya itu pokoknya Pak Febi live enggak ada sakit izin dia. Hebat loh, Surabaya. Nah itu benar-benar betul-betul domba, betul-betul murid. Bapak Ibu Saudara, mari saya lanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan doktrin keselamatan, kemudian yang minggu lalu mengejar kemuliaan. Sekali lagi saya harus agak lambat untuk mengajar pelan-pelan karena saya tidak mau ajaran yang saya bagikan ini hanyalah sebagai pengetahuan dan teori. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dunia maya lihat saja di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara akan mengetahui dengan serius nih tidak ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah yang esa dan putranya Yesus Kristus. Sehingga kalau saya mendengar debat-debat yang terjadi Bapak Ibu Saudara antara orang percaya dan bukan, kewalahan. Mereka tidak ngerti jawaban-jawaban yang tepat. Dan itulah yang saya diteguhkan oleh Roh Kudus. Bahwa NCC internasional ini, ya kelompok kita ini, itu benar-benar akan menjadi satu komunitas baru dalam kekristenan. New Christian itu terjadi. Saya sudah merasakan. Maka itu kita harus belajar tentang basic yang benar dulu. Dan kita akan pertahankan ini sampai anak cucu cicit kita kalau Tuhan Yesus belum datang. Dan saudara ini adalah cikal bakalnya. Semua mulai dari anak muda, bahkan anak yang balita sekalipun ini cikal bakal nanti. Karena akan muncul 10 tahun ke depan itu generasi di bawah itu akan muncul dan mereka membutuhkan saudara. Dan nanti akan ada banyak orang akan mencari satu Kristen yang benar. Ya, maka itu saya pesan Bapak Ibu Saudara yang bersama saya, kalau memang Tuhan Yesus belum datang 2033, mari saudara, teguhkan diri kita sendiri. Kita berbeda dengan kelompok yang lain. Karena hampir 80% kekristenan sudah dibangun dasar yaitu Jesus only. Hampir 80% termasuk pendeta. Sungguh saudara. Dan hanya kelompok-kelompok yang saya katakan gereja ortodok itu yang masih berpegang pada iman rasuli. Tapi prakteknya tidak kadang. Jesus only. Dan itu yang membuat kita ditabrak oleh kelompok lain yang mempertanyakan kealahan dan kita goyang. Bahkan banyak yang mu'alaf. Oleh karena itu
kita ini harus mengerti yang benar, berakar kepada yang benar, dan kita bertumbuh dari dasar yang benar. Kalau kita sudah tahu kebenaran, maka dikoyah pun tidak bisa. Kalau saudara memakai cincin emas, saudara tahu emas itu tulen 24 karat. Orang bilang itu sepuan, Anda tidak marah. Anda tidak goyah. Loh, kalau saudara bilang ini emas digoyah, Anda kemudian membuang emasnya, itu bodoh. Gitu loh, Bapak Ibu saudara ngerti. Berarti selama ini kamu tidak tahu toh. Maka itu saya ajar. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, Rasul Paulus ini kan seorang ahli Taurat. Orang Farisi, suku Benyamin, orang Ibrani asli, disunat pada hari ke-8. Mari kita belajar, saudara. Jangan membuat Allah sendiri. Jangan membuat Tuhan sendiri. Jangan membuat Kristus sendiri. Makanya saudara sabar, saya bilang. Sungguh apa yang kita lakukan ini on the track, saudara. Satu aja tanda. Sekarang setiap hari saya hanya menyelamati, ya, selamat ulang tahun, baptisan saudara. Orang pada cari nih tanggalnya. Dari Bali, Pak saya lupa tanggal berapa, tapi bulan Oktober 88. Kiro-kiroan lah, wis enggak apa-apa. Tapi harusnya diperingati. Makanya baptisan-baptisan itu harus tahu. Devi nang di Devi. Kamu tanggal berapa? Nah, mesti harus ingat sampai mati ya. Santi tanggal berapa? 6 Januari. Ingat semua ya. Mulai harus tahu tanggalnya, enggak boleh kira-kira. Sebetulnya tapi ya karena ya sudahlah kasih karunia. Saya perjumpaan dengan Tuhan Yesus bulan September, tanggal saya enggak tahu. Lupa saya. September akhir saya. Nah saya karena enggak tahu saudara, saya kan enggak ngerti. Nah sekarang mari kita bangkitkan nih. Ayo dari setiap saudara, rayakan ulang tahun baptisanmu. Kalau enggak tahu enggak apa-apa, ayo peneguhan. Enggak apa-apa, mau di Israel, enggak apa-apa. Di kali Israel, ada. Itu sungai Yordan, itu sungai yang masih bagus itu. Padahal Tuhan Yesus sungainya keruh. Kalau sungai yang sekarang ini sebetulnya masih aliran yang masih jauh. Ada ikan-ikannya juga bening saudara, padahal alirannya aslinya enggak begitu. Teguhkan, enggak apa-apa. Bapak itu mengetahui, tapi saudara harus memperingati. Makanya kenapa kita tiap bulan sekali memperingati kematian Tuhan Yesus. Kelahirannya juga. Ulang tahun Tuhan Yesus itu dalam diri kita harus kita peringati. Dan juga kematiannya kita peringati. Karena kelahiran dan kematian membawa kita akan duduk bersama Tuhan Yesus. Itu harus. Tidak ada satu agama pun yang memperingati kelahiran dan kematian. Dengar saudara, kalau Anda diperhadapkan dengan kelompok lain dan mereka berkata, kami pun percaya Injil. Oh ya, good. Kami percaya akan Isa Al-Masih. Bagus. Tandanya mana kamu percaya? Kalau mereka tidak pernah memperingati kelahiran dan kematian Isa Al-Masih, berarti mereka tidak percaya Injil dan kitab suci orang Kristen. Tidak ada. Jadi jangan tertipu. Terus ada orang yang pindah mu'alaf karena dia pikir mereka juga percaya Yesus Kristus kok. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus pemain sepak bola? Ya orang Brasil anaknya namanya Yesus. Makanya bersyukur ya orang Indonesia itu lebih baik daripada Brasil. Tidak ada anak kita dinamakan Yesus, ada? Itu loh Indonesia.
Hebat ya. Tidak ada. Barabas Yesus itu ya ada. Yesus Barabas itu penjahat. Tidak semua orang berkata, kok gampangnya orang Kristen ditipu. Kami itu justru pengikut Isa yang asli. Isa yang mana? Yesus yang mana? Kalau kamu mengikut Tuhan Yesus, maka di agamamu akan ada perjamuan kudus. Tidak ada toh? Tidak ada. Makanya kita ini tidak agama. Makanya saya itu berani berkata, saya bukan agama Kristen. Bapak siapa? Saya pengikut Isa yang disalib dan bangkit. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Sempat tahun berapa itu geger di sini karena saya menyatakan bahwa ini bukan gereja. Ini adalah kumpulan pengikut Isa. Dan beberapa orang meninggalkan saya karena dipikir saya adalah munafik. Ini gereja, Pak Febi tidak ngakui gereja. Saudara, yang saya maksud gereja itu adalah gedungnya. Orang tidak perlu tahu ini gereja dalam arti gedung agamawi, tidak. Bahkan ketika saya berhadapan dengan kelompok masyarakat dan saya katakan saya pengikut Isa. Sampai bingung mereka. Bapak Ibu Saudara harus ngerti kebenaran demi kebenaran. Dan kita harus tampil beda. Karena kekristenan hari ini sedang dirongrong. Bapak Ibu Saudara. Khususnya yang di Indonesia. Karena kita minoritas. Tapi kalau saudara melihat dunia, kita mayoritas. Mayoritas. Dan tidak semua yang berlambangkan salib itu pengikut Kristus sejati. Ada kelompok-kelompok lain, saya tidak sebut. Saya tidak mau disamakan dengan kelompok itu. Mereka pun diakui oleh pemerintah Bimas Kristen sebagai agama Kristen. Orang luar hanya melihat ketika gereja dibakar, kita merasa bahwa wah itu Kristen, tapi belum tentu Kristen sejati. Ada kelompok-kelompok yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya seorang yang diutus Allah. Kalau gerejanya dibakar, apakah mewakili orang Kristen? Sebenarnya tidak. Tapi karena salib saja. Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar new Christian akan muncul. Dan itu sesuai dengan nubuatan Maurice Lulu. Saya pegang itu. Supaya kita akan jadi berkat nanti. Sungguh, hari ini jangan terkecoh lah melihat gereja A, melihat gereja B. Mereka tanpa dasar yang kokoh. Sungguh saudara, nyanyi, gur nyanyi, itu apa bahasa Jawa ya? Asal nyanyi. Makanya saya pesan sekali lagi ya, WL ya. Kita revisi. Lagu-lagu yang khusus Tuhan Yesus. Dengarkan pujian yang saya ciptakan. Waktu saya nyanyi Hosana bagimu, itu khusus saya naikkan karena Tuhan Yesus sedang berjalan di masuk Golden Gate. Jadi lagu-lagu praise yang sifatnya kepada bukan menceritakan pengorbanan karya Tuhan Yesus, hati-hati. Itu semua kepada Elohim. Dialah sumber kekuatan. Nah nanti saya akan ajarkan doktrin setelah ini doktrin kealahan. Nanti saya akan bedah saudara. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara ngerti kemana sih kita ini. Gereja itu nyembah siapa? Gitu loh. Amin. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan dan Allah? Ada semua. Amin. Roh Kudus siapa? Makanya di sekolah Alkitab ada doktrin Elohim, doktrin Kristus, doktrin Holy Spirit. Dibuka. Lah ini kok dibedah, ditabrakkan di umum.
Ya ndak sampai toh Bapak Ibu, wong mereka ndak kenal kebenaran. Roh Kudus aja mereka ndak tahu, kok ya mau bedah-bedah kitabnya orang Kristen. Terus dengan mudahnya mu'alaf semua. Bapak Ibu Saudara, kita mesti harus memahami hal ini karena hari-hari ini bongkar-bongkaran. Sesuai Alkitab. Semua akan dibongkar, Saudara, dibuka. Mulai dari semua spiritual, perdukunan buka-bukaan sekarang. Dulu enggak ada dukun itu mau terkenal. Sekarang terkenal semua. Waktunya. Kekristenan akan dibuka semua, dibongkar. Supaya nyata siapa yang benar-benar gandum dan siapa yang ilalang. Kita buka Yohanes 17 sebagaimana janji saya melanjutkan ya. Dan gambar yang di belakang saya ini tetap saya tayangkan supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa target kita itu ada di yaitu tempat yang tertinggi. Maaf sebelumnya buka dulu Kolose 3 supaya Bapak Ibu saudara mengerti target orang Kristen ya. Jadi kalau kita ini ditabrak orang hanya ngomong tentang kealahan itu dasar sekali Saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sekedar hanya memperkenalkan saudara kepada Bapaknya. Bukan sekedar hanya saudara dihapus dosanya dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar itu. Kalau cuman itu saudara, maka saudara akan menjadi orang-orang Kristen tingkat rendah di surga. Orang Kristen egosentris, orang Kristen yang tidak berbakti. Karena mereka tidak mengerti tujuan Tuhan Yesus datang. Maka itu kita harus ngerti ini. Jadi tidak ada satu keyakinan pun di mana kitabnya itu adalah disebut kitab nubuatan. Kebenaran yang membawa mengerti rancangan Allah dari awal sampai akhir. Endingnya di mana? Kan enggak tahu saudara. Coba cek semua keyakinan. Endingnya mana? Surga. Untuk apa di surga saja? Terus di bumi fungsinya apa? Kenapa kok gereja mesti ada? Kenapa kamu kok sembahyang? Kenapa kamu ibadah? Kenapa? Enggak tahu saudara. Karena yang mereka lakukan keyakinan yang dibangun oleh manusia dan turun-temurun. Makanya itu tradisi dan adat istiadat itu turun-temurun tanya. Kenapa? Pasti orang tua berkata ini, enggak perlu banyak tanya. Pokok lakukan saja kan gitu. Makanya sambil kita ngelakukan sambil bingung. Gitu. Masih banyak orang Kristen Chinese, keturunan Chinese ya saya bilang. Peti mati dimasukkan liang lahat dan tidak berani lihat kok. Masih banyak. Betul enggak David? Tapi David kan muridku. Ya, petinya masuk liang lahat, pendelii tambahan. Ya. Kalau saudara takut juga balik kanan semua, Anda memalukan saya. Ya. Memalukan saya. Tapi kalau saudara masuk liang lahat sekali untuk ngangkat, itu membanggakan saya. Nah, tapi keluarga saya begitu ya Pak, besan saya mertua saya ikut, enggak usah ikut-ikutan. Karena mereka enggak tahu yang benar. Saya begitu, kan tante saya kemarin dikubur. Secara adat istiadat, secara agama Kristen loh. Ya, enggak tahu Kristen apa, saya enggak peduli. Pokok pakai nama Tuhan Yesus. Begitu peti dimasukkan semuanya enggak mau lihat. Saya justru deketi peti itu ya, saya justru gini. Nah mereka ngeliatnya gini, udah apa-apa wong pendeta kok gitu lah. Gitu lah. Wong pendeta biasa. Lah awak mulak gudu gitu. Lihat ya, bodoh enggak? Bodoh tuh. Saya dulu kalau habis dari orang mati ya, ngelayat, pulang bersih-bersih dulu. Cuci, mandi, tidak boleh masuk kamar.
Artinya tidak boleh masuk ruang tamu. Bodoh enggak? Bodoh. Makanya waktu saya kenal Tuhan Yesus, saya bilang gini, bodoh ya saya dulu itu. Gitu. Bukan bodohi orang yang keyakinan, tidak. Karena mereka tidak ngerti. Tapi kalau orang Kristen yang pakai kalung salib, ikut balik kanan, itu bodoh. Termasuk adik saya. Kamu bodoh banget. Lucu enggak? Itu karena apa? Salah asuhan gitu loh. Gerejanya gereja kemakmuran. Loh Tuhan tuh pasti kok yang memberikan pemeliharaannya. Dia Allah yang luar biasa, Bapak kita itu kaya. Tapi lihat saudara, saya tuh sampai kadang marah saudara. Ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa memahami hal ini. Supaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang tahu kepada siapa saudara percaya. Jadi tidak level lah saudara. Tidak level semua keyakinan tidak bisa menyamai Gusti Yesus. Dan Bapaknya Tuhan Yesus. Amin. Allah yang benar itu Bapaknya Gusti Yesus. Bapak saudara dan bapak saya beda enggak? Beda. Bapak saya namanya Wim Budi Purnama. Bapak saudara namanya Gatot Subroto. Beda tuh. Jadi saya mau ikut siapa? Ikut bapaknya siapa? Ya. Nggak bisa saudara ngomong Allah itu sama. Beda Bu. Yang kerja pegawai negeri bapak-bapak itu sama pegawai negeri, betul. Pegawai negerinya sama, pribadinya beda. Gitu loh. Jangan ditipu. Allahnya orang Kristen dan Allah agama lain sama. Dari sudut pandang mana? Yang menciptakan langit bumi itu Allah, amin. Itu God atau bahasa yang lain dewa. Jadi dewa, itu dewa. Jadi orang yang menyembah dewa juga berkata pencipta langit. Sama enggak dengan Allahnya orang Kristen? Dalam fungsi yang menciptakan itu memang sama. Sama menciptakan. Tapi beda ketika ditarik kunci lebih lagi. Allah yang benar, Allah Israel. Jadi semua bangsa harus ikut Allah Israel. Ngerti sekarang? Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Keyakinan apapun yang tidak mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia tidak menyembah Allah yang benar. Loh, lah kok tahu Bapak? Dari Gusti Yesus. Kan jawabnya gitu. Loh, kok Bapak ngerti dari Tuhan Yesus? Ya, dari yang tertulis di kitab suci, yaitu murid-muridnya, rasul-rasulnya. Nah itu kan yang nulis manusia, betul. Tapi 3 agama besar menyaksikan kelahirannya. Agama besar 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Menyaksikan Isa Al-Masih binti Maryam lahir. Di pengadilan 2 saksi sah, otentik. Jadi apakah saudara itu orang Malang harus ada di pengadilan dulu? Kalau Anda tidak bisa membuktikan 2 saksi di pengadilan, maka kamu tidak diakui eksistensimu. Mau diurut lagi, tidak bisa saudara. Ujung-ujungnya ketemunya di Tuhan. Karena manusia tidak akan pernah tahu sebelum dan sesudah, hanya Tuhan Yesus. Amin. Kalau 3. Nah ini supaya di depan walaupun saya ngomong ini sudah setengah jam, hampir. Ya, makanya pengajaran itu seumur hidup. Jadi pastor teaching seumur hidup. Amin. Tapi waktunya nanti saudara akan jadi berkat. Ini ada orang yang sudah mulai rindu untuk ke sini saudara. Mereka udah rindu Pak. Saya udah enggak tahan Pak. Saya enggak tahan Pak. Orang Kristen baru saudara. Dari seberang.
Saya tidak tahan Pak. Ada di sebuah gereja yang dimana dia tidak bisa memfasilitasi kehausannya itu. Tidak iso Pak saya ini. Ya doalah. Udah minta hikmat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mondok di sini, monggo. Silakan mondok. Dan dia mengikuti terus. Dan dapat peneguhan lagi, banyak peneguhan. Bahkan dia boleh mendapatkan satu lagu baru tentang NCC Internasional. Muncul itu di tengah doa. Ya saya percaya karena kita terus berdoa untuk minta ditemukan ya. Dengan pasukan saya bilang, Ibu dan keluarganya, Bapak juga. Saya sangat tertarik dengan orang yang sudah tidak doyan dunia dan mereka hanya kejar Tuhan. Betul Bapak, itu kami. Nah saya mau dengan orang-orang kayak gini. Tapi kalau orang yang masih mumet dengan hal dunia, udahlah mungkin lebih baik mikir di luar saja sambil belajar. Tapi yang saya cari pasukan yang bukan memikirkan dunia. Walaupun kita butuh duit loh Bu. Buat beli baju, buat makan, untuk ibadah loh ya. Nggih Pak. Ibu siap? Siap. Wah iki pasukan ini. Saya sudah ngerti Bapak. Makanya saya tidak tahan ada di gereja ini. Karena gereja ini tidak sampai di sana. Sedangkan saya dengar ajaran Pak Febi. Melarat pun siap. Wah itu yang saya cari Pak. Amin. Bisa tepuk tangan enggak buat Tuhan kita? Amin. Makanya saudara ayo terus. Karena saudara pasti dari pengajar nanti. Semua saudara harus bisa mengajar seperti saya. Amin. Semua loh saya bilang. Pelan-pelan ajar. Minta Tuhan aku mau ngajar. Enggak harus di mimbar ngajar itu. Bisa di warung kopi ya toh. Tapi mereka akan tertarik. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomong urusan yang di YouTube, terus dibahas, kenapa Yesus Tuhan, kenapa ini terus Tritunggal, kenapa Allahnya orang Kristen tiga. Aduh saudara itu cetek sekali saudara, cetek sekali. Padahal kita ngomongnya kayak gini. Ya, amin. Gitu, enggak level lah, enggak ada level. Makanya besok kita akan worship on the street ya, saya harap saudara ayo datanglah. Ya, kita 10 lagu kok, maksimal 1 jam itu. 10 lagu. Ya, nanti kita akan memuji menyembah Tuhan. Itu tempatnya ada di depannya Sarina. Jadi Sarina, tahu Sarina Malang, di depannya itu ada tempat. Berarti dekat toko Un ya. Di depannya. Oh, persis di Sarina itu berarti kita nyanyi. Di Sarina itu sekarang lagi booming loh Sarina itu. Lagi rame loh ya Sarina itu. Di situ. Wah, puji Tuhan. Sejak kita memuji di kayu tangan ya. Saya ini kadang kangen saudara, lewat situ saya sama istri. Aku kok jadi kangen ya, haleluya. Seperti jadi rumah ketiga kita. Ya, rumah pertama kan rumah kita, rumah kedua di sini, ketiga di sana. Saya percaya tabut Tuhan ditaruh di kota ini. Amin, amin, amin. Makanya setia bisa loh pokoknya saudara. Setia gitu loh. Sebab yang kita lakukan on the track saudara. Benar-benar. Nah kita buka Kolose 3 ayat pertama. Supaya Bapak Ibu mengerti target kita ke sana. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus ada kata kalau. If, jika. Nah ini orang-orang yang lahir baru ngerti kalau dia bukan datang dari dunia. Ya, nanti di Yohanes 17 akan saya bahas ini. Carilah perkayaan di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Nah saya tunjukkan sekarang gambarnya sebentar. Sebelum kita ke mana ke Yohanes 17 doa Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, surga itu tingkat yang tinggi. Tingkat tinggi itu ada namanya tahtanya Tuhan. Jadi tahta Tuhan, saya tulis di mana ya? Di sini aja lah. Terpaksa dah ini. Jadi tingkat yang tinggi, Bapak Ibu Saudara, ini surga, ya surga level tinggi, itu levelnya itu ada tahta. Di surga ada
dua tahta. Ya, dua tahta. Ya. Tahta Bapa dan di sebelah kanannya tahtanya siapa? Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Siapa yang bisa disejajarkan dengan Bapa? Makanya kenapa dia menerima predikat, menerima panggilan Tuhan. Ini tingkat tinggi Bapak Ibu Saudara. Jadi goal kita itu bukan yang rendah tadi asal masuk surga. Karena yang tingkat rendah di bawah sini, yang rendah itu untuk bangsa. Nah ngerti ya, pinter ya sekarang ya. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang mana toh Pak? Nanti bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 6. Ya tolong buka. Di Matius 6 ayat 33. Ya. Kan jelas sekali toh saudara. Makanya target kita jangan ikut-ikutan orang yang hanya mikir surga tingkat rendah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Oh, berarti yang sebelumnya, sebentar, saya lihat. Matius 6 ya. Supaya saudara mengerti. Ayat berapa? Yang bangsa-bangsa. Ayat 31. 31, ayo. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ngerti? Maksudnya Tuhan tuh kamu itu jangan fokus di situ. Tujuanmu itu bukan di situ nak. Levelmu beda. Kalau orang Kristen levelnya level ini, mentah saudara dia hanya tingkat rendah. 32, semua itu yang mana? Makan, minum, pakai, rumah, semua pekerjaan, semua cita-cita, semua hobi, semua yang ada di dunia, prestasi, prestise, apapun, mau pangkat presiden sampai RT RW, ya, itu semua dicari bangsa yang tidak mengenal. Di mana? Di sini Bapak Ibu Saudara. Nanti mereka itu masih banyak screennya, masih banyak persyaratannya mereka. Beda sama saudara. Katakan amin. Sebab di surat Wahyu bangsa-bangsa akan kita perintah. Bangsa yang mana yang kita perintah? Itu Nirma, tolong di depan sini Nirma. Kamu kan anak muda toh? Apa sudah berumur seperti papa? Yang muda di depan sini, langsung lewat sana aja. Kasih tahu ya, yang itu. Jadi yang muda-muda saya minta duduk di sini supaya saya bisa ngelihat generasi muda ini. Siapa-siapa yang setia, yang tidak setia termasuk saya lihat ya, yang itu. Itu akan saya nilai saudara. Sungguh saya nilai, masuk penilaian saya. Ya. Walaupun saya tidak bisa paksa-paksa, tapi akan saya nilai. Saya rekam di loh hati saya loh saudara. Dan orang-orang yang benar-benar yang dampingi saya, pasti mereka akan mendapatkan special attention from me. Pasti itu. Saya tidak akan tutup mata saudara. Ya, tapi yang enggak, saya tidak komen. No comment. No comment itu lagunya enak loh saudara. Tahu lagu No Comment? Lagunya Bunda Carla ya, si nyanyi ya. Itu anak-anak sekolah nyanyi itu bagus, lagu dipakai sepak bola itu ya. Itu apa lagunya No Comment itu? Bagus. Nah kembali saudara, lihat di surat Wahyu ada enggak Nia? Di surat Wahyu bahwa kita nanti akan memerintah bangsa-bangsa. Bangsa yang mana?
Itu loh. Orang Kristen beda. Bangsa-bangsa itu termasuk bangsa Israel loh. Padahal bangsa pilihan loh. Tapi mereka menolak. Makanya Tuhan Yesus bilang gini. Kamu itu secara nenek moyang, kamu itu kekasihnya Allah. Tapi kamu menolak aku. Kamu berkata percaya kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kamu menolak aku yang datang dari dia. Kalau orang tidak atas nama Allah, kamu terima dia. Barang siapa yang menghormati anak, dia akan menghormati bapa. Barang siapa yang tidak menerima anak, dia tidak diterima bapa. Makanya berpindah rancangan Allah kepada umat pilihan. Itu pun dalam desain Allah. Allah yang bisa membuat keras orang Israel, saudara. Sampai menolak Tuhan Yesus. Supaya saudara yang disiapkan dari semula bisa masuk. Makanya luar biasa saudara. Seperti tadi sore saya katakan. Allah itu penjunan, kita tanah liat. Yang buat keras Firaun itu siapa? Bapa sendiri. Tidak ada orang bisa membantah Allah loh. Maka yang kita lihat tuh siapakah aku ini Tuhan. Bapa siapa aku ini. Ya. Kita tidak perlu terlalu mencari-cari why itu mengapa tetap tidak tahu kamu. Sebab ada sesuatu yang dia buka, tapi ada sesuatu yang dia izinkan tidak boleh dimengerti oleh manusia. Jangan ngejar yang tidak bisa dimengerti, akan menjadi sakit jiwa gitu loh. Makanya orang gila itu kan terlalu pintar dia. Dia sudah pada level tertentu sudah pintar, tapi dia naik pedot. Loh. Kita ini loh pernah ngerawat orang sakit jiwa. Saya izinkan ke sini. Maksud saya itu dalam proses pengalaman saya ya. Saya taruh sini saudara, tidur di sini. Loh, enggak kerasan saudara, karena dia biasa di jalan. Tidurnya di jalan. Tidur di dalam itu enggak biasa. Ditanya, mau kemana? Saya itu mau mikir ke negara. Loh, hebat deh. Mikir ke negara loh. Saya enggak bisa di sini terus, saya harus keluar. Untuk mikir ke negara ini mau dibawa kemana? Loh, ini kan sudah pintar tau sebetulnya dia. Loh ini kan pintar. Loh sungguh ini pintar loh. Coba datang ke rumah sakit jiwa itu, tiba-tiba pagi-pagi dia bawa koper jalan pakai safari, selamat pagi, kenapa? Udah kepintaran dia. Dia kan mestinya mau pengen jadi anggota DPR. Gagal tau saudara. Selong. Jadi sebetulnya orang-orang gila itu pinter-pinter. Kalau nggak percaya cek, kalau ngomong pinter loh, ngomong agama pinter. Ada sesuatu yang kamu harus tidak sampai, tunduklah sebagai hamba. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Dengan tuntunan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membimbing saudara. Tidak gila. Nah, ini kan banyak orang-orang gila, sampai tidak ke gereja tuh itu. Kepinteran soalnya. Blank sampai mingguan enggak tahu dia gereja apa enggak. Saya enggak gereja-gerejaan Pak. Nah ini orang-orang yang terlalu pinter. Ya, haleluya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya kepadanya akan kukurniai kuasa atas bangsa-bangsa. Bahkan ada banyak ya nanti di Wahyu memerintah bangsa-bangsa. Memerintah, ada kata memerintah. Bangsa yang mana? Ya ini loh saudara. Maka itu kembali, jadi level kita itu naik ke sana. Ini, ke tahta Bapa. Makanya Tuhan berkata di Kolose 3 tadi, Kolose 3, coba ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pikir level kita sekarang ini, gereja ini, itu level bangsa-bangsa. Wow rendah saudara. Nggak usah ke gereja kalau itu. Hanya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali ya monggo. Itu pun mudah-mudahan masuk sini. Makanya yang pertama jadi terakhir, terakhir jadi pertama. Itu orang enggak target ke sini.
Tadi sore saya sudah katakan siapa nanti yang duduk bersama Tuhan Yesus. Orang yang memiliki hati hamba. Titik udah, ini kuncinya. Dan ini nanti kerajaan imam di sini. Orang yang punya hati hamba saudara pasti memerintah bersama Tuhan Yesus. Ngabdi hamba itu. Bahkan sampai kamu gak punya apa-apa, soro masih ngabdi, kamu sudah pasti duduk. Apalagi yang punya ngabdi saudara, itu pun dihargai Tuhan. Makanya apa yang kita pelajari hari ini gak ada hubungannya dengan dunyo. Amin. Ngerti dunyo? Materi. Sebab surat Matius tadi berkata, maaf ya, tadi yang ayat 31, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa, ayat 32, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapa di mana? Apakah Bapa di level rendah? Tidak ada. Bapa dan Tuhan Yesus ada di level tinggi. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu berapa ya? Wahyu 2 ya itu ya. Wahyu 2 ayat 19 mungkin. Wahyu 3, 19 mungkin. Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ya. Wahyu 3. 19 atau yang 20? 20-nya. 21. Nah, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku. Siapa yang mendudukkan? Tuhan Yesus. Menang loh saudara. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahta. Sebagaimana aku telah menang. Menang atas apa saudara Tuhan Yesus? Dunia. Orang Kristen diajar gini loh. Bapak ibu saudara kita ini sudah menang. Dari mana? Ketika kita percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Maka kita juga pemenang. Loh belum. Wong kamu aja enggak mau ke gereja kok menang. Bagaimana menang? Memang kemenangan sudah diberi sama Tuhan. Tetapi barang siapa menang seperti aku. Saudara Tuhan Yesus itu di dunia enggak nganggur loh. Enggak diem loh. Apakah Bapaknya tidak bisa membuat dia pura-pura disalib? Tidak loh, dia alami penderitaan, dia alami kesengsaraan, dia alami hinaan, dia alami caci maki, tapi dia tidak berdosa. Dia ngalami sengsara, miskin gitu loh. Makanya kalau kita ini sekarang bisa kerja, bisa hidup, masih bisa tertawa, masih bisa ulang tahun, masih bisa merayakan pernikahan, masih melakukan semua yang sifatnya dasmania, itu kasih karunia ya Allahku. Saudara, kalau saudara bisa semuanya tapi engkau tidak berbakti, saudara menjadi orang durhaka di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak mungkin toh Tuhan Yesus itu duduknya sama Bapa di bawah, tidak mungkin. Makanya jangan ikut-ikutan dengar tetangga sebelah mau gereja A, gereja B, tidak urusan. Mati sendiri-sendiri. Pendeta A, pendeta B, tidak usah buka YouTube kalau perlu, tidak perlu dengar. Rusak nanti otakmu. Percaya saya. Saya kan sudah ngeliatin toh. Itu bukan kita egois tidak, tapi Tuhan minta hari ini fokus apa yang sudah kau kerjakan bagi umatku. Wes talah percaya saudara. Sebab kalau enggak saya khawatir saudara lemah nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara akan duduk yang menang. Menang itu siapa? Hamba menang pasti. Karena Tuhan Yesus dia seorang hamba. Dia katakan aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Makanya orang Kristen yang keluarganya melayani Tuhan, wah pasti mereka duduk bersama Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Yang melayani loh, saya bilang. Melayani loh. Melayani itu bisa masuk dalam doa syafaat setiap hari. Bersama digembalakan, ibadah itu melayani.
Jadi waktu saudara datang ibadah, itu melayani. Amin. Karena saudara imam. Nanti panjang saudara. Level kita level tinggi itu bicara imam, bicara hamba, penderitaan, prajurit, pasukan Allah, pasukan berani mati. Makanya saya bilang sama keluarga yang ingin mondok, tapi tunggu waktu Tuhan. Orang saya bilang, Bu, di tempat kami ya, orang-orang yang tanggung-tanggung, melekat pasti. Betul Pak, sebab yang Bapak lakukan saya tahu roh itu tidak bisa dilawan. Daging masuk, pedot dia, langsung mencetak. Itu roh saudara, spirit kayak gitu. Dan saya bilang, Bu, kenapa di tempat kami tidak ada pendeta luar datang? Ngerti loh saudara, tidak nutut Pak. Kalau pendeta luar ngomong di sini, jemaat gak dirungokno. Karena apa? Bukan gak mau dengar, gak masuk. Kita udah ngomong level tinggi, dia ngomongnya bangsa-bangsa loh. Ngerti sekarang? Kecuali ketua sinode saya beri ruang. Ya, menghormati momen. Tapi untuk ngajar, nggak bisa. Seminar itu untuk keluarga kok, keluarga pendeta nanti. Saya bilang di tempat kami pendeta kalau nggak levelnya sudah surga, nggak direwes sama jemaat. What is the meaning of nggak direwes? Nggak direken, opo mana nggak direken ibu? Tidak dianggap betul, paling amin, amin. Tapi lesu semua pulang. Ngerti sekarang kenapa Pak Febi tidak mengundang pendeta? Tapi kalau saya ngundang pendeta nanti, itu sudah level tinggi. Karena saya tahu konsumsi saudara apa. Nggak sembarangan orang bisa bicara. Dan saya bilang, kalau saya keluar kota, yang bicara wakil-wakil saya yang sudah saya ajar. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus tadi apa? Tetapi, kembali ke Matius tadi 6. Tetapi, akan tetapi, sorry ya. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapa itu maha tahu saudara. Makanya orang yang punya Bapa dan Kristus, pola hidupnya tidak sama. Tadi ada yang izin Pak, maaf saya lembur Pak. Ya enggak apa-apa, tapi sampaikan ke bosmu, minta izin Selasa dan Kamis, kecuali emergensi. Minta izin, jangan lembur. Kecuali lo emergensi beda ya, ada gitu loh. Ayat 33 baru muncul bahwa tetapi, kata tetapi itu kontra loh saudara. Makanya tetapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu cari kerajaan Allah di mana? Kerajaan Allah di mana? Itu. Makanya Kolose 3 tolong buka. Ayat 1 tadi. Jika kamu dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah apa? Perkara di atas. Ya, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ngerti sekarang? Kristus duduk itu pemenang. Kamu menang atas dunia. Nah sekarang mari kita bedah menang dari dunia itu zaman sekarang apa? Wong saudara tidak menginjil kemana-mana kok. Yang mbok urusi kan pagi bangun minum susu, makan roti, minum kopi, baca koran.
kerja, ada yang ikut orang, ada yang enggak. Itu aja toh. Kamu enggak pergi ke Sudan, kamu enggak pergi ke Afrika, kamu enggak kemana-mana, enggak ke Papua, kamu enggak kemana-mana loh. Duniamu itu loh yang kamu harus menang. Setelah kerja ngapain? Saya mau tanya, setelah kerja ngapain? Pulang toh, mandi, makan lagi toh. Terus ngapain? Nonton film toh. Buka TV toh. Terus ngapain? Nonggo toh. Ke warung toh. Yang rokokan dan minum kopi toh. Itu aja toh. Apalagi? Jadi kita mesti sadar konteksnya sekarang itu apa. Hanya gara-gara cuman itu. Jadi saudara, makanya relevan ngomong kerajaan Allah itu gereja sekarang dan kegiatannya. Jadi relevan kalau kita sekarang menang atas dunia yang narik kita, tidak ibadah, tidak pengajaran, tidak doa, tidak melayani. Itu aja, kamu belum apa-apa loh. Kamu belum apa-apa, kecuali saudara penginjil loh. Hari ini ya, pendoa kita Ibu Nini ada di Makassar loh. Dia mau nginjak tanah Makassar untuk berdoa. Pak, saya izin ya Pak, saya ke Makassar sama Om Afif. Saya doakan, kami injak tanah Makassar supaya Makassar diselamatkan. Dan kami mencari pendoa syafaat. Itu bagus. Loh saudara itu ngapain? Makanya kalau kita tidak menyempatkan doa, berdiri sebagai imam, saudara yang kamu sia-sia, kamu nanti yang kamu lakukan tuh nanti kamu mati sia-sia, apalagi tidak ikut saya gitu loh. Wong saya ini terus nyelamat no saudara kok. Ayo doa, ayo pengajaran. Lah wong yang lain kalau ndak itu gimana? Hah? Mau duduk di mana? Hah? Mau duduk di mana? Lesehan sampean. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan. Ngono loh saudara. Ngono loh rek. Kecuali kamu itu ya. Saya telepon di mana? Pak, saya sedang melayani keluarga Pak. Di mana? Di kota ini, di daerah ini. Daerah yang sangat ekstrim loh. Wah saudara. Pengajaran di mana? Anu ya Pak, ketemu wong dek kafe si Ani. Saya salut saudara. Kalau Anda ke Sendang Biru, kantong Kristen, Anda kemana? Ngomong sama saya, Pak, saya sedang menjangkau jiwa. Ini loh saudara. Tidak ada apa-apanya saudara. Kamu masih sibuk dengan itu dicari bangsa-bangsa. Itu aja kamu tidak bisa ngalahkan. Kok mau jadi pemenang? Katakan amin. Lain lagi ya, ada kerja-kerja saudara yang hubungannya nyawa, rumah sakit. Itu beda. Nyawa lo ya, nyawa lo. Ngerti? Dan tidak semua orang kok yang nyawa-nyawa. Makanya Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus cari perkara di atas, ngerti cari ya. Di mana Kristus ada, di mana Pak? Itu loh yang di atas. Jadi targetmu, Tuhan, aku mau ndak sama dengan gereja lain, orang Kristen lain. Apa yang kita lakukan ini belum apa-apa saudara, makanya kerajinan itu sudah dinilai sama Tuhan. Amin. Apalagi yang naik mersikil itu dinilai. Do you know mersikil? Ya, jalan kaki, ya, sepeda ontel dari Lawang lo ke sini naik sepeda ontel, hebat enggak? Hah? Hebat? Itu dinilai. Jadi kontekstual hari ini penilaian Tuhan Yesus ada di gerejanya. Zaman Rasul bukan cuma gereja, mati saudara, mau ibadah itu lo ditangkap. Nah mungkin Anda perlu saya kirim ke Korea Utara aja ya. Korea Utara, kamu merayakan Natal, eksekusi langsung, dibunuh. Makanya kita doakan orang Kristen Korea Utara,
harus keluar dari Korea Utara. Bisa lari, dan ada beberapa penginjil yang dari Cina sampai hari ini tidak bisa kembali. DPO dan blacklist. Sejak tahun 92 pindah ke Jerman sama keluarganya. Tuhan yang membuat mereka lari dan tidak ketangkep sampai hari ini menjadi hamba Allah, dan anaknya 2 pun menjadi pelayan Tuhan di Jerman. Tidak berani sampai hari ini ke Cina. Saudara, kalau saudara mau tahu menang, saya kirim ke Korea Utara. Saya biayai, saudara. Siapa yang mau angkat tangan? Saya biayai loh, saudara. Berangkat ke Korea Utara. Saudara, pemimpin Korea Utara tidak boleh ada agama di sana. Apapun tidak ada, cek, tidak ada. Kalau Anda berani mau ngerasakan Alkitab sesungguhnya, bawa ini aja tidak boleh. Mari angkat tangan. Saya usahakan pasti uangnya. Siapa? Mungkin Collision mau nyoba di sana, boleh. Jadi permanen resident aja. Ya. Pasti diterima. Asal mengikuti aturan. Tapi kalau Kristen pasti dibunuh. Dan ada orang-orang Kristen di sana yang menderita. Orang Kristen di Cina aja gimana sekarang? Mau ke Cina? Itu yang di bawah tanah menginjil kemana-mana. Vietnam. Tempat-tempat di mana sampai hari ini. Pakistan, Sudan, Nigeria. Nigeria masih banyak. Afrika yang baru-baru saja ini bakar semua gereja. Mari kita lihat. Anda tidak ada urusan itu, ke gereja aja sukar sekali. Gila banget ya. Malu enggak? Malu enggak? Wan, malu enggak Wan? Isin loh saya saudara. Kita ini enggak ngeluarno darah loh. Masih boyok loh. Hanya gara-gara fulus loh. Hanya gara-gara lembur loh. Hanya gara jien nih loh. Jienmu itu seono. Duitmu itu ada. Tapi kamu mikir apa? Yo yang memikirkan kumpulin buat anak. Anakmu sampai kapan hidup? Kalau besok mati gimana anakmu? Sadar nggak saya ini? Yang belum sadar itu yang berkele tak kirim ke Korea Utara anak muda. San, yo San, mau so San? Ayo San, ora popo lah. Hilang-hilang siji ora popo tapi kamu masuk surga. Lo mati lo saudara, mati. Saya aja keder lo saudara. Tapi kalau Tuhan memang melahirkan saya di sana, ya saya rela mati. Anda enggak boleh loh menyembah loh. Itu harus menyembah patung semua loh. Coba toh berhalusinasi gitu loh. Bayang nelek kamu itu di sana gitu loh. Dikejar-kejar sampai katokmu melorot gitu loh. Ngerti? Jadi kamu sadar lah hari ini enggak iso sekolah, enggak iso kuliah, jauh lebih bersyukur. Karena kamu orang Kristen. Kalau kamu bukan orang Kristen enggak apa-apa. Delosoro kerjao yang banyak. Capai cita-citamu setinggi bulan. Cari. Kalau kamu bukan Kristen. Ngerti ya sekarang ya? Saudara malu. Makanya kalau saya bentak saudara masih ngoprak-ngoprak saudara. Belum nyawa loh. Makanya saya kan nanti mau lihat ya. Yang izin-izin saya hari ini. Yang sakit loh ya. Yang kerja ikut orang. Besok masuk enggak itu loh. Tolong kasih tahu saya. Lek sampai besok mati. Kok mati? sorry. Enggak mati. Masih panjang umur. Amin. Kalau besok masuk kerja, berarti setan pengajaran mengganggu dia. Kan aneh. Habis enggak pengajaran seger. Lah nanti waktu Kemis izin lagi sama saya. Maaf Pak sakit. Gitu. Nah saya lihat Jumatnya masuk enggak. Lek masuk berarti setan doa malam ada. Nah, Minggu takut mana saya ini. Maaf Pak sakit. Saya mau lihat Seninnya. Kerja enggak? Sampai kerja berarti gendruwo itu bukan setan lagi. Ya, jin besar yang sedang ganggu saudara. Ya, itu nanti Mbak Maya kan sakit. Ya, tak telok besok kerja. Ya, tenan setan pengajaran sedang menguasai dia. Ya,
Besok buka warung kelihatan ya. Ya. Kalau Pak Hendi sendiri enggak apa-apa karena sehat ya. Awas ya bojomu buka warung ya. Ya. Tak pindah warungmu di Pelasa nanti. Lihat ya, enak toh. Ya. Waktu pengajaran sakit, tapi buka warung iso. Loh aneh toh. Loh itu kan setan berarti. Ya, apa setannya saya? Enggak tahu. Lucu enggak? Ada amin? Minggu depan lanjut, yuk kita doa. Belum selesai, sik dowo. Sabar ya, sabar oh, pokoknya ya. Saya pesan ojo terpengaruh wis ya, ojo terpengaruh. Bapak kami bersyukur malam hari ini kami mau belajar terus supaya kami ini menjadi umat yang kau banggakan, kau muliakan. Pemenang-penang, kami tidak kalah sama dunia. Karena target kami adalah tempat tertinggi bersama Tuhan Yesus. Beri kami kesabaran untuk terus mau diajar, belajar. Terima kasih Bapak, berdoa sekali lagi bagi imam-imammu yang sakit, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya minggu depan bisa bersama kami. Yang ada halangan-halangan tertentu, Bapak buka jalan. Mujizatmu terjadi, khususnya orang-orang yang harus terikat dengan sesuatu yang harusnya tidak terikat mereka. Ya Bapak, kami minta kuasa-Mu melepaskan mereka dari tangan Firaun. Kami bersyukur Bapak menyerahkan imammu yang bertugas sampai malam dan besok kami akan worship on the street di Kayu Tangan jam 6:30. Kami percaya tabut Tuhan kami angkat bersama-sama. Ada sesuatu yang besar akan terjadi, keselamatan bagi kota bangsa kami. Saat ini buka dua tanganmu, mari terimalah pengurapan hikmat Allah yang luar biasa. Pengenalan akan Bapa dan Putranya serta Roh Kudus, dan berkat kehidupan turun atasmu dan keluargamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama, katakan amin. Haleluya.